Ya, Tifal dan juga saudara, kalau saat ini memang masih dalam proses persiapan. Tadi kami sempat mendengar beberapa kali trompet sudah dibunyikan dari kedua arah ya. Yang pertama di sebelah kanan dan juga di ujung sebelah kiri dari arah panggung. Nah ini disampaikan tadi sedang geladi ataupun juga persiapan nanti sekitar pukul 17.50. Kalau kita melihat jadwal rencananya upacara parade senja ini akan berlangsung ataupun juga akan dimulai. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa nanti akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, yang tentu juga nanti akan dihadiri oleh para menteri, wakil menteri, kemudian juga kepala badan, serta staf khusus dan juga utusan kepresidenan. Nah, kalau misalnya boleh kita lihat di sebelah kanan saya sedikit, ini ada bangku-bangku yang sudah disediakan di bawah tenda. Itu nanti ada tempat duduk untuk kemudian para peserta bisa melihat parade senja yang akan berlangsung. Lalu kemudian juga kalau kita melihat di sebelah kiri sebenarnya ataupun juga di sekitar area lapangan Pancasila ini sudah ada beberapa pasukan dari Akademi Militer Magelang yang akan memberikan pertunjukan parade senja, atau kita bisa sampaikan ini adalah upacara penurunan bendera merah putih yang biasa dilakukan. Kemudian kalau misalnya kita melihat sebenarnya Tifal di sebelah kanan saya ini sudah terlihat beberapa pihak ya yang kemudian mengenakan pakaian yang sama seperti tadi digunakan oleh para menteri, yakni pakaian seragam komponen cadangan. Nah, memang kalau kita melihat dari acara hari ini, tadi pagi para menteri, wakil menteri, kemudian juga kepala badan dan utusan presiden serta staf khusus presiden melakukan gerak badan beserta pelatihan baris berbaris. Nah, mereka bersama-sama mengenakan pakaian ataupun juga seragam komponen cadangan, dan inilah juga yang digunakan pada saat ini untuk menghadiri ataupun juga melihat berlangsungnya parade senja. Kita sudah melihat ada beberapa tokoh yang masuk ya ataupun juga tiba di area lapangan Pancasila ini, atau kalau misalnya bisa disampaikan ini adalah gedung Geraha Utama Akademi Militer. Nah, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Gahniar bahwa di sana memang sudah terlihat ada beberapa tokoh ya yang nampaknya sudah bersiap untuk kemudian nanti bisa mengikuti parade senja. Namun kami harus memastikan karena jaraknya terlalu jauh jadi tidak bisa terlihat terlalu jelas siapa saja yang sudah datang. Tapi kalau misalnya kita melihat jadwal tadi memang sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat parade senja akan berlangsung ataupun juga akan dimulai. Nah, saya sedikit bercerita tentang Geraha Utama Akademi Militer ini juga memiliki makna sebenarnya, Tifal dan juga saudara. Ini baru diresmikan pada bulan Januari tahun 2024 kemarin oleh Presiden Joko Widodo. Nah, itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat itu, dan saat ini ataupun juga hari ini untuk pertama kalinya kemudian parade senja dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Jadi cukup menarik bagaimana transisinya dari waktu bulan Januari keduanya ini meresmikan bersama-sama, sempat makan siang bakso bersama di kawasan Magelang yang dikatakan inilah makanan favoritnya Presiden Joko Widodo waktu itu. Dan hari ini kita melihat Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kemudian juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia nanti Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih akan hadir di sini bersama-sama untuk melihat parade senja ataupun juga penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Kita melihat dari agenda nanti 17.50 waktu Indonesia bagian Barat dimulai. Kemudian ada laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto. Ada juga pemeriksaan pasukan. Nah, pemeriksaan pasukan ini menggunakan kendaraan jenis maung. Jadi kita akan lihat pemeriksaan pasukan yang nanti akan berlangsung di lapangan Pancasila ini, Tifal dan juga saudara. Kemudian baru dilanjutkan pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat menghinakan cipta dan penurunan bendera Sang Merah Putih. Itu setidaknya gambaran besar untuk parade senja yang akan berlangsung di lapangan Pancasila pada hari ini. Tifal.
Dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Triksi Valencia melaporkan. Terima kasih. Kami interupsi Kompas Petang dengan breaking news, saudara. Anda masih bersama saya, Tifa Solesa. Yang Anda lihat saat ini masih visual terbaru dari lapangan Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ini menjadi hari pertama proses pembekalan kepada para menteri, wakil menteri, dan seluruh anggota di Kabinet Merah Putih, pimpinan dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Beberapa saat lagi akan dilangsungkan gladi bersih ataupun juga parade senja yang bakal berlangsung nanti dipimpin langsung oleh Komandan Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan sebelumnya oleh jurnalis kami Triksi Valencia, nanti juga akan ada pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan maung yang nantinya akan dikawal langsung ataupun juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di lapangan Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, sebelum rangkaian acara yang akan berlangsung dijadwalkan pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah persiapan sudah dimatangkan begitu untuk menuju ke momen parade senja hari ini. Persiapan mulai dari sejumlah anggota ataupun juga para pasukan upacara mempersiapkan diri, terutama marching band juga sudah bersiaga di beberapa titik. Tinggal menunggu momennya sekarang menuju ke pembekalan ataupun juga parade senja yang berlangsung tidak lama lagi. Perlu dipahami bahwa rangkaian pembekalan terhadap para menteri, wakil menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan berlangsung selama 4 hari totalnya. Pemberangkatan mereka sudah berlangsung kemarin di tanggal 24 Oktober 2024 dan nantinya selama sepanjang hari ini dan esok hari akan ada materi-materi pengarahan-pengarahan mulai dari arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri dan wakil menteri, lalu juga beberapa materi yang berhubungan langsung dengan topik-topik yang menjadi concern ataupun juga fokus perhatian tersendiri oleh Prabowo Subianto, terutama masalah pencegahan korupsi dan bagaimana penataan birokrasi di pemerintahan yang baru saat ini. Kita akan coba bahas lebih dalam lagi soal pembekalan ini. Kemudian ada beberapa poin juga yang menarik untuk dicermati sejauh mana memaknai peringatan tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari ke belakang kepada para pembantunya di kabinet. Apalagi saat penggemblengan di Magelang, Prabowo sempat meminta juga kepada para menteri agar tidak bergerak sendiri-sendiri. Dua narasumber kami sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Boleh dibuka dulu audionya Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke, sudah terdengar semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Adi, saya mau mulai dulu dengan beberapa poin penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di pekan-pekan awal pemerintahan baru ini. Mulai dari masalah bagaimana memastikan seluruh tim ini bersatu sesuai dengan arahan dan juga komando, kemudian tidak bergerak sendiri-sendiri. Dan ini baru awal pemerintahan baru. Sejauh mana Anda membaca atau memaknai ini semua? Ya, saya mencoba untuk meminjam istilahnya dari Prabowo. Ini yang disebut dengan the military way. Jadi ini untuk menumbuh kembangkan rasa soliditas, kedisiplinan, dan tentu saja untuk menyamakan bagaimana persepsi dan kepentingan politik ke depan itu bisa sama-sama kompak dan selaras ya. Ini tentu adalah bagian dari selera politik kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Prabowo kepada para pembantunya untuk 5 tahun yang akan datang, bahwa mereka nanti kalau sudah kembali ke Jakarta, kembali dengan rutinitas sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan, tak ada cerita lagi mereka ini bergerak lamban, mereka tidak menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang selama ini menjadi persoalan yang cukup serius di negara ini. Jadi ini semacam guidance ataupun pesan politik bahwa bagi Prabowo Subianto, gaya-gaya kedisiplinan, gaya-gaya ketegasan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia itu menjadi Indonesia emas. Semua persoalan-persoalan seperti kemiskinan, memberantas tentang bagaimana korupsi, termasuk soal bagaimana birokrasi lambat itu bisa dihilangkan. Jadi ini yang saya kira memang kenapa retreat yang terjadi berhari-hari di Jawa Tengah menurut saya sebagai bagian dari upaya untuk menggembleng
dalam bagaimana para menterinya ini nanti bisa berjalan dan bisa bekerja dengan tuntas. Saya kira Sebatas ini hanya style atau cara berkomunikasinya presiden, atau justru Anda menangkap bahwa jangan-jangan presiden sudah mencium gelagat ada yang tidak patuh pada perintah nih? kalau saya ini soal selera presiden aja, karena memang membangun soliditas tim untuk 5 tahun yang akan datang tentu itu harus diawali dalam satu pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan yang tentu saja sangat kondusif ya. Saya kira Prabowo Subianto cukup powerful posisinya. Saat ini beliau adalah ketua umum partai didukung oleh begitu banyak kekuatan politik dan yang paling penting pergaulan politiknya kan cukup luar biasa, Tiffal. Jadi rasa-rasanya agak sulit bagi saya membayangkan ada menteri yang membelelo, ada menteri yang tidak solid, ada menteri yang kemudian tidak tegak lurus ya. Karena posisi Prabowo per hari ini menurut saya posisinya cukup strategis dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Jadi dalam konteks itulah kemudian sebenarnya parade ataupun latihan akademi militer di Jawa Tengah sebagai upaya bagaimana jiwa-jiwa ketentaraan ataupun kemiliteran itu juga bisa diadopsi oleh para pembantunya untuk 5 tahun yang akan datang. Saya kira model-model pelatihan semacam ini juga banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi besar ya, terutama untuk menumbuhkan kebersamaan, kedisiplinan dan ketegasan. Oke. Jadi semangat itu yang sepertinya ingin diinjeksi oleh Prabowo sebagai presiden terpilih bagi para menterinya untuk 5 tahun yang akan datang, Mas. Oke, sambil kita tampilkan juga visual terakhir ini para menteri wakil menteri akan bersiap menuju ke lapangan Geraha Utama Akademi Militer menuju parade senja yang akan berlangsung di Akademi Militer dipimpin langsung oleh Komandan Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pak Sarmuji memaknai sejumlah hal ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan ini berulang-ulang disampaikan, terakhir kali disebut tidak ada yang kebal dari pencopotan, tidak ada yang kebal dari reshuffle begitu. Di Golkar sendiri memaknainya gimana? Apakah ini di internal merasa ketegasan Prabowo ini justru akan membuat bawahan bekerja dalam situasi tegang, takut dan semacamnya? Saya menyambut positif ya usaha Pak Prabowo untuk membangun karakter, bukan hanya personal sebenarnya, tetapi ini untuk membentuk budaya organisasi baru. Secara personal, ini menteri-menteri dilatih untuk lebih disiplin, tepat waktu, juga untuk berkoordinasi dengan antar menteri, antar personal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tumbuhnya budaya baru organisasi kabinet yang lebih solid, lebih terorganisir, lebih cepat melakukan koordinasi, lebih ada sharing satu dengan yang lain, menuju dalam satu titik yang sama, tujuan yang sama. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Karena membentuk budaya organisasi itu lebih sulit daripada membina karakter seseorang. Dan ini dicoba dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi maknanya bukan hanya personal saja secara orang per orang menteri, tetapi juga secara keseluruhan formasi kabinet itu akan lebih terbentuk budaya organisasinya. Oke, Golkar kan punya 8 kader di posisi menteri dan juga wakil menteri. Apakah dengan arahan Prabowo berkali-kali di pekan-pekan awal pemerintahan ini dalam berbagai kesempatan juga ditegaskan lagi oleh DPP pengurus partai kepada para kader yang ada di kementerian bahwa yuk tegas satu arah satu komando, atau ada arahan lain sesungguhnya yang disampaikan internal DPP kepada para kader? Tapi jawabnya nanti ya, Pak Sarmuji.